Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Kalian sudah sarapan? Alhamdulillah ya, kalian masih semangat belajar pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita mulai belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama. Siapa ketua kelasnya di sini? Oh ya, Muhammad Qadri, silakan pimpin doa. Ya berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah rabbi dinadikirma warzuqani fahma warikna bis-salihin rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan maqbulan Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau cek kehadiran dulu. Aditya Ilham? Ahmad? Andra? Angga? Waswada? Winda? Zara Aulia? Baik, di kelas ini banyak yang tidak hadir ya. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, ada yang masih ingat minggu kemarin kita bahas apa? Ya, kita membahas teks rekon. Qadri masih ingat teks rekon? Apa itu teks rekon, Qadri? Teks rekon adalah teks yang berisi pengalaman masa lalu dengan tujuan memberikan informasi berupa kejadian nyata. Ya, benar ya. Jadi teks rekon itu teks yang menceritakan kejadian atau peristiwa yang sudah terjadi. Nah, ada yang masih ingat jenis-jenis teks rekon? Silakan, apa itu jenis-jenis teks rekon? Teks rekon pribadi. Ya, terus? Cerita ulang yang mengandung pengalaman pribadi penulisnya. Teks rekon faktual. Cerita ulang yang mengandung kejadian nyata. Teks rekon imajinatif. Cerita ulang yang mengandung cerita imajinatif. Ya, jadi teks rekon pribadi itu teks yang berisi pengalaman kita sendiri ya, teks pribadi tentang kita atau biografi seseorang. Kemudian teks imajinasi itu teks yang menceritakan seperti imajinasi seseorang, seperti contohnya itu novel, puisi, cerpen. Kemudian teks rekon apa lagi? Teks rekon faktual. Ya, Shirley. Ya, teks rekon faktual itu apa, Shirley? Cerita ulang yang mengandung kejadian nyata. Nah, benar ya, teks rekon faktual itu yang menceritakan kejadian yang nyata. Contohnya itu seperti gempa bumi di tahun 2018. Itu kan kejadian yang nyata, yang benar-benar terjadi. Nah, kalian paham yang minggu lalu kita bahas? Ya. Baik, kita lanjut ya ke materi yang akan kita bahas sekarang, yaitu membedakan fakta, asumsi, dan opini. Nah, sebelumnya, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama itu membedakan informasi yang benar dan dapat dibuktikan. Nah, yang kedua, menghindari kesalahpahaman dan penyebaran informasi yang salah. Yang ketiga, membuktikan sikap objektif dan terbuka terhadap berbagai pendapat. Yang terakhir, menjadi pembaca dan penulis yang cerdas di era digital. Nah, sebelumnya kita akan membahas perbedaan fakta, opini, dan asumsi. Ada yang pernah dengar apa itu fakta? Pernah. Apa itu fakta? Putra. Apa? Ya, fakta nyata. Ada lagi, ada yang pernah dengar apa itu fakta? Yang itu memiliki data akurat. Ya, memiliki data akurat. Ada lagi, Imam? Qadri? Ya, jadi jawaban adik-adik semua benar ya. Nah, jadi fakta itu
fakta, hal atau peristiwa yang benar-benar terjadi, yang nyata, yang nyata dan yang sudah terjadi, yang benar-benar ada buktinya. Paham? Ngomong. Paham? Fakta itu apa? Ya, jadi peristiwa yang benar-benar terjadi, yang nyata di kehidupan kita. Ya, yang ada buktinya. Nah, selanjutnya, adapun ciri-ciri dari fakta. Ciri-ciri fakta yaitu bersifat objektif, terdapat data akurat, peristiwa yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan keberadaannya. Ya, ciri-ciri fakta. Selanjutnya, contoh kalimat fakta. Ada yang tahu contoh kalimat fakta yang nyata? Apa, Qadri? Contoh kalimat yang nyata, yang benar-benar terjadi di Kejadian 2018. itu saja ya, Putera. Ya, bisa juga. Ada lagi, Khalid? Oh, itu fakta ya? Ya. Shirley? Ada lagi? Ya, semuanya itu fakta ya, karena udah benar-benar terjadi, udah ada buktinya. Bisa juga dicontohkan di sini. Lokasi SMP 10 Mataram berada di Jalan Adi Sucipto nomor 7, Dayan Pekan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Nah, ini dimaksud fakta ya, karena ini bertepatan di Jalan Adi Sucipto nomor 7. Sudah ada di Google Maps. Ya. Kalian sampai sini paham? Yang benar-benar terjadi. Ya, benar. Yang suatu kejadian yang sudah ada buktinya ya. Nah, kita lanjut ke opini. Kalian pernah dengar apa itu opini? Pikiran atau penilaian seseorang terhadap suatu hal atau peristiwa. Ya, benar. Dengan kata opini. Jadi, opini itu adalah pendapat atau pandangan seseorang tentang suatu hal atau peristiwa. Peristiwa yang sudah terjadi atau belum terjadi. Nah, adapun ciri-ciri dari opini, yang pertama, ya, jadi itu ciri-ciri opini ya, bersifat subjektif, informasi dapat berubah sewaktu-waktu, dan kebenarannya belum pasti, bisa berupa saran. Kalian tahu nggak contoh opini itu apa? Menurut saya, mie gacuan paling enak daripada mie yang lain. Ya, kenapa itu? Karena opini itu pendapat kita belum tentu pendapat teman kita itu sama, ya, Putera. Jadi mie gacuan menurut saya itu lebih enak daripada mie yang lain. Terus menurut Putera belum tentu dia enak kan mie gacuan itu karena beda selera. Nah, paham? Paham. Ya. Selanjutnya kita masuk ke asumsi. Zara, apa itu asumsi Zara? Asumsi adalah dugaan atau perkiraan sementara tentang sesuatu yang belum pasti keberadaannya. Ya, jadi asumsi itu dugaan atau pikiran sementara tentang suatu yang belum pasti kebenarannya. Kita menduga-duga, berandai-andai. Belum tentu, misalnya kita berandai-andai, oh sekarang MBG-nya ayam bakar ya. Itu kan menduga-duga. Jadi itu termasuk asumsi. Kemudian ciri-ciri asumsi itu, yang pertama bersifat prediktif, yang kedua dugaan yang sementara dianggap benar, dan terakhir masih perlu dibuktikan kebenarannya. Nah, ada yang tahu selain itu contoh dari asumsi? Ya, itu asumsi ya, berandai-andai dugaan kita sendiri. Nah, apa Putera? Kayaknya nanti siang MBG-nya ayam bakar sambal. Mata deh. Oh ya, itu juga berandai-andai ya, kita menduga-duga. Ya, jadi itu ya, contoh asumsi itu dugaan kita saja, cuman berandai-andai saja. Kalian sudah paham belum perbedaan fakta, asumsi, dan opini? Paham? Apa itu fakta dulu? Hal atau keberadaan peristiwa yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan keberadaannya. Ya, itu fakta ya, yang nyata. Fakta, bisa dibedakan itu. Ingat, fakta itu nyata. Ya. Terus asumsi itu apa? Suatu anggapan atau peristiwa dan dugaan sementara yang belum dapat dibuktikan keberadaannya. Ya, dugaan, andai-andai ya. Kemudian opini? Pendapat, pikiran atau penilaian seseorang terhadap suatu hal atau peristiwa. Ya, pendapat seseorang ya, belum tentu kita bisa terima itu. Baik, kalian ini lemes-lemes sekali, belum sarapan? Sebelumnya kita ice breaking dulu ya, biar kalian semangat.
Nah, jadi ice breakingnya kalau saya bilang siku ini, kalian pegang siku ya. Terus sakit pegang perut, sikat ambil pulpennya. Yang nggak bisa jawab nanti ada hukumannya. Berdiri semuanya dulu, berdiri. Berdiri, berdiri Imam, was. Berdiri dulu. Kita contohin ya. Siku, sakit, sikat. Iya, pulpen atau enggak bukunya ya. Lihatin temennya ya. Tinggal sekali lagi biar makin fokus. Sakit, 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 siku, siku, sakit, sikat. Ya, kalian sudah fokus. Silakan duduk. Baik, sekarang saya ada tugas kelompok. Dibagi menjadi 3 kelompok aja karena kalian lebih sedikit, banyak yang tidak masuk. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Sepakat? Bisa diterima? Bisa. Ya. Ini ya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kerjain ya. Di dalam teks tersebut ada teks opini, asumsi, dan asumsi dan fakta. Nah, di bagian ini, lembaran kecil-kecil ini, Ibu sudah gunting-gunting, Ibu sudah acak dia. Kalian tinggal menentukan mana itu fakta, asumsi, dan opini. Tinggal kalian tulis di sini, tempel di lembar jawaban. Nah, yang di sini. Ya? Ya. Paham semuanya? Ngerti? Ya, silakan dikerjakan. Presentasiin hasil kerjanya yang tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok saya Tentang tentang perbedaan, asumsi, fakta, dan opini. ya. Dari teks ya, dan bukan yang menyatakan fakta pada hari Minggu 15 September 2024 warga desa Sukamaju melaksanakan gotong royong besar-besaran. Kegiatan dimulai pukul 7.00 pagi dan berakhir sekitar pukul 11.30 siang. Lebih dari 80 warga hadir, terdiri dari pemuda Karang Taruna, ibu-ibu PKK, dan perangkat desa. Lokasi kegiatan berada di sekitar balai desa dan jalan utama menuju pasar desa. Dan asumsi tujuan kegiatan agar lingkungan tetap bersih dan nyaman merupakan yang terbukti hasilnya secara nyata. Sedangkan opini, Bapak Budi mengatakan kegiatan ini diadakan agar lingkungan tetap bersih, sehat, dan nyaman untuk semua warga. Pendapat pribadi yang mengandung penilaian. Itu saja? Itu saja. Ya, ada tanggapan dari kelompok lain? Ada, Bu. Benar jawaban dari teman-temannya? Ya, saya rasa kalian sudah paham semuanya. Beri tepuk tangan bagi kelompok 1. Ya, kalian sudah paham ya, sudah bisa membedakan apa itu fakta, apa itu opini, dan apa itu asumsi. Ya, sudah bisa membedakan? Bisa. Nah, semuanya sudah paham? Baik, hadap sini semuanya. Udah selesai kerja kelompok. Zidan, duduk di belakang Zidan. Nah, jadi tadi kita sudah membahas mengenai perbedaan fakta, asumsi, dan opini. Jadi, fakta itu peristiwa yang nyata, yang benar-benar terjadi. Terus, opini itu, apa opini Putra? Ini adalah Suatu pendapat kita yang benar, tapi pendapat orang lain belum tentu benar. Iya. Kemudian asumsi itu dugaan, andai-andai kita sendiri ya. Pikiran kita belum tentu, kita menduga-duga. Sekarang mau hujan, tapi belum tentu nanti akan hujan. Nah, semuanya sudah paham tentang materi ini? Paham? Baik, minggu depan pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengolaborasi teks rekon dalam diskusi. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.